Cerita dimulai ketika tiba-tiba manusia super muncul di dunia ini. Mereka adalah manusia pemilik kekuatan unik, milik mereka sendiri. Lalu mereka menggunakan kekuatan unik itu dan mewujudkan peran aktif yang luar biasa di bidangnya masing-masing, dan di sisi lain, manusia super yang lain hidup sebagai hunter yang menangkap monster di dungeon yang muncul bersamaan dengan kemunculan mereka. Kita perkenalkan karakter utama, Lee Gyu-ho, seorang pria yang dulunya bercita-cita menjadi pahlawan besar, tetapi gagal dalam hidupnya. Dia bekerja sebagai pemburu monster di dunia yang penuh dengan kemampuan supernatural. Tetapi karirnya tidak berjalan baik, karena bakatnya yang biasa-biasa saja. Suatu hari, setelah mengalami kegagalan dalam pertempuran, dia merasa frustrasi dan memutuskan untuk meninggalkan kehidupannya sebagai pemburu. Gyu-ho lalu pindah ke pedesaan untuk menjalani hidup sederhana sebagai petani. Keluarga Gyu-ho terlilit banyak utang dikarenakan adiknya Lee Chan-woo. Sebagian ladang keluarganya diambil setelah adiknya bilang dia akan berbisnis dan memberikannya sebagai jaminan. Akan tetapi, hasilnya tidak kunjung datang. Lalu setelahnya, Chan-woo menyembunyikan dirinya. Meski begitu, Gyu-ho juga menghabiskan banyak uang untuk biaya sekolah. Gyu-ho berambisi akan berusaha memakmurkan keluarganya. Sambil berpikir, tapi sekarang bagaimana ya? Sangat sulit mendapatkan uang dengan produk pertanian biasa. Jalan satu-satunya adalah menanam produk pertanian khusus. Jika ingin mendapatkan banyak uang, akan tetapi menanamnya begitu sulit. Lalu harga benihnya pun sangat mahal. Gyu-ho yang ingin pulang mendengar suara dari sebuah pucuk tanaman. Karena penasaran, akhirnya pucuk tanaman tersebut diambil dan dimasukkan di dalam pot. Sore yang menjelang malam, Gyu-ho sampai di kediaman. Pucuk tanaman yang dibawanya mengeluarkan suara. Akan tetapi, keluarganya tidak mendengar suara apapun. Akhirnya Gyu-ho sadar suara dari pucuk tanaman. Hanya dia yang bisa mendengarnya. Di sisi lain, keluarganya kelihatan cemas kalau anaknya sedang berhalusinasi yang disebabkan lelahnya bekerja. Agar keluarganya tidak khawatir, Gyu-ho hanya bisa bilang bercanda. Setelah membersihkan badan, Gyu-ho melihat pucuk tanamannya yang mengeluarkan suara. Hahaha. Tapi meski begitu, Gyu-ho paham apa yang sedang dibicarakan dari pucuk tanaman. Gyu-ho berpikir kalau pucuk tanamannya mungkin saja produk tanaman khusus. Keesokan paginya, Gyu-ho memindahkan tanaman uniknya ke media tanam dan tidak lupa menyiram tanaman khusus tersebut. Sambil menyiram tanaman, Gyu-ho mengingat kebaikan dari Pak Kepala Desa yang telah membantunya menjual tanah dengan harga tepat. Hasilnya dapat menebus sebagian besar dari lahan. Pak Kepala Desa juga memberi benih tanaman khusus, akan tetapi sangat sulit menumbuhkannya. Beliau juga gagal setelah mencoba sekali. Gyu-ho berpikir kalau bisa menumbuhkan tanaman khusus tersebut, itu akan benar-benar hebat. Tanpa disadari, pucuk tanaman yang disiram tiba-tiba tumbuh menjadi besar. Mungkin saja terlalu banyak memberi air guraunya. Gyu-ho bingung apa yang harus dipanen. Sejak awal pun tidak tahu apa yang harus dipanen dari tanaman uniknya. Gyu-ho yang sedang mengamati tanamannya dipanggil oleh ayahnya untuk membantu menjual sayuran. Setelah meninggalkan tanaman unik, tanaman tersebut tiba-tiba mengeluarkan cahaya tanpa disadari oleh Gyu-ho. Di sisi lain, ayahnya sedang menjual sayuran ke pengepul. Dia takjub melihat alat praktis yang dapat sekejap menilai kelas dari sayuran. Setelah dinilai, muncul daftar kelas, 7.000 otak kelas D, 13 kotak kelas C, dan 2.000 otak kelas B. Sehabis menjual sayuran, ayah mengajak pesta daging. Dikarenakan sayurannya dibeli dengan harga yang baik. Akan tetapi Gyu-ho berpikir sambil berjalan menghampiri tanaman uniknya. 800 juta, 100.000 won dalam 3 bulan. Jika dihitung pupuk, perlengkapan, tenaga kerja dan lainnya, tidak ada yang tersisa. Setelah sampai, Gyu-ho terkejut tiba-tiba ada anak kecil sambil bertanya, "Nak, kamu siapa?" Dengan nada kebingungan, anak kecil itu mengatakan bahwa namanya adalah Hawa. Dia ternyata adalah pucuk tanaman yang disiram oleh Gyu-ho tadi pagi.